Di sini aku izin untuk membacakan profil dari Mbak Dia terlebih dahulu ya Mbak ya. Oke, kalau begitu teman-teman semuanya, Mbak Dia Ayu Kartika Paramita, Magister Psikologi Psikolog, menempuh pendidikan sarjana psikologi di Universitas Gadjah Mada, kemudian Mbak Dia juga melanjutkan Magister Profesi Psikologi di Universitas Gadjah Mada pula. Dan saat ini Mbak Dia merupakan Associate Psychologist di ibunda.id dengan field fokus yang beragam ya teman-teman, mulai dari tentang anak dan remaja, kemudian anak berkebutuhan khusus sampai dengan suicidal dan juga trauma. Mungkin aku izin untuk menyapa dulu. Selamat pagi Mbak Dia. Bagaimana kabarnya Mbak pagi hari ini? Selamat pagi, Zakira, Selamat Mbak pagi Zada, Mbak Mbak. Feni, tim Napocut, tim Imbunda internal aku di sini, dan juga sahabat-sahabat Napocut, wanita hebat, perempuan hebat di dalam webinar hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Belum mulai, aku sudah terharu nih, Waalaikumsalam. Zakira. Oke, terima kasih ya Mbak Dia. Sebelum kita masuk ke sesi materi ya Mbak Dia, aku izin untuk sharing juga nih ke teman-teman semuanya. Nanti selama webinarnya berlangsung nih, teman-teman boleh nih untuk ikutan challenge nih. Nanti nge-share nih materi apa aja yang didapetin gitu, ngevideoin sesi webinar kita hari ini, kemudian di-share di IG Story dan juga nanti nge-tag @napocut live gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapet hadiah produk dari Napocut seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Mbak Dia juga kita mungkin lanjut aja langsung ke materi kali ya Mbak, karena sudah tidak sabar mungkin ya teman-teman yang lainnya. Oke, boleh kita next. Baik, selamat pagi semuanya. Ada cerita sedikit yang mungkin mau aku sampaikan sekaligus perkenalan. Terima kasih Sakira untuk perkenalan tadi. Iya betul, saya lulusan dari Gajah Mada. Long story short, Mbak Zada dan Napocut Tim, tahun 2024 adalah tahun pertama saya berhijab. Saya seorang mu'alaf. Saya seorang Hindu dan masuk menjadi Islam. Karena anak saya sekolah di sekolah Islam, waktu ketemu dengan ibu-ibu yang sudah pakai hijab itu kece-kece, keren-keren, tidak memberatkan tapi looks ya rapi gitu. Saya bertanya, gelisah hati saya di tahun 2023 karena sejak 2023 suami sudah mau ngajak, ayo kita berangkat umroh. Semua orang suka umroh, semua orang suka berhaji. Tapi bagi saya itu ancaman. Jujur saya bercerita sebagai perempuan polos, tidak ada pronunciation apapun di sini, tidak ada niat apapun, tapi aku open untuk 3 menit ke depan. Kenapa? Karena Napocut menjadi perjalanan saya. Lalu ibu itu bilang, coba deh belajar dulu. Nggak usah yang heboh-heboh, pakai pasmina aja. Saya tidak melakukan, tapi membeli. You know what? 2023 aku punya brand innernya, dalemannya, bambu, semua aku daleman aku beli Napocut karena waktu itu yang aku tahu itu. Tapi jujur pertama aku tidak menyebutnya dengan kata Napocut. Barulah aku tahu setelah melihat campaign dari atau aku tidak tahu, aku lupa Mbak Sada atau tim yang membranding dari brand logo lama sampai logo baru baru ya kalau nggak salah, bahwa sebutannya Napocut gitu ya. Aku ikutin. Karena aku nggak kenal bagaimana aku harus memulai. Tapi panggilan itu ada lebih kepada takut. Lalu 2024 aku berangkat umroh, masih nangis di pesawat, nggak mau berangkat umroh. Karena nggak tahu, aku nggak mau orang lihat aku pakai jilbab. Aku nggak mau pulang dengan tuntutan. Aku nggak mau pulang dengan image baru. Rambut aku dulu bob. Sampai di Madinah, karena tujuan pertama Madinah dan Mekah. Aku bawa tuh jilbab yang apa ya, kimar ya namanya. Balik ke Jakarta setelah umroh, disitulah aku bilang sama suamiku, kayaknya aku mau pakai jilbab. Awalnya aku nggak mau pakai, pulang-pulang aku pakai jilbab. Suamiku nangis, suamiku sedih, tapi dia happy. Lalu kita beli berapa brand, dan jujur sampai saat ini Paris Mbak Zada di rumah aku memenuhi lemari aku. Dari Masya segala Allah, bahan, merinding Mbak. dari bahan yang Bener-bener. aku, that's why aku tadi bilang aku sudah terharu gitu ya. Maksudnya aku waktu dapat ada request dari tim Ibunda, Dek, Mbak Dia mau. Aku mau bicara di situ. Aku pakai brandnya dan aku suka gitu. Jadi Masya Paris Allah. kalian Napocut itu ada di aku. Alhamdulillah. Ada di aku dari brand yang beda sampai ada bunga-bunga sampai sekarang.
Kenapa? Karena akhirnya aku menemukan pakaian, talk about pakaian, bahan, ukuran, semua itu kembali pada identity gitu ya. Saya suka fashion memang, aku juga suka fashion. Jadi kembali pada identity kita. Bagaimana kita merefleksikan, mencerminkan diri kita. Jadi memilih bahan crepe, baby doll, Paris, voile, premium voile. Aku mencoba semua sebagai orang baru, pasmina, style semua. Sampai akhirnya menemukan apa yang paling tepat. Kira-kira perjalanan kita menjadi manusia juga begitu ya. Kita mencoba berbagai macam pengalaman, kita mencoba menolak, kita marah, kita sedih, kita menerima. Sampai pelan-pelan kita mulai belajar ketika kita paham artinya, baru kita mengerti syukur. Ada rasa syukur, ada rasa tenang, ada rasa tenang kita berharap. Ketika berharap suatu saat di tahun-tahun berikutnya kita hanya mengingat. Maka hari ini bagian dari itu. Saya bernostalgia, saya mengingat akan 2024, 2 tahun lalu, disitulah aku bingung. Sebulan kemudian di Januari kembali aku berbelanja memilih hari ini 2 tahun kemudian aku bicara sama owner brandnya dan teman-teman Napocut gitu. Itu kenangan, itu cerita, itu perjalanan. Saya Dia Hayu Kartika, psikolog klinis dewasa. Semoga materi hari ini yang coba saya refleksikan tentang saya perempuan, tentang Ramadan, tentang 11 tahun aku menjadi mualaf dan 11 tahun aku menjalani Ramadan, tentang bagaimana kita juggling dengan segala peran kita sebagai perempuan, tuntutan, harapan. Ramadan kalau pria selalu bilang, Ramadan indah ya nak, Ramadan indah ya mom. Rasanya damai banget, tenang banget. Ibu-ibu sahur, dan besok sahurnya apa menunya? Buka puasa apa menunya? Satu sebelah bilang damai. Kita bilang bukan tidak damai. Bisa nggak ya aku bangun pagi besok? Makanan semalam diangetin atau menu baru ya? Kira-kira suamiku, anakku bosan nggak ya? Kok pikiran kita sibuk ya? Itulah peran Ramadan bagi perempuan. Kita lanjut ke materi ya. Materinya singkat tapi dalam. Aku harap bisa seperti itu. Singkat tapi dalam. Ada insight pagi ini di Sabtu pagi, mungkin kita puasa, ada sesuatu yang bisa kita bawa untuk nanti sore, esok-esok hingga menyambut Ramadan dan Ramadan berikutnya di tahun berikutnya. Gitu Bilang ya. coba Mari. Ya, kita mulai ke materinya. Monggo. Dia mungkin dibantu ya dari tim ini ya, kita Mentimeter dulu sebelum materi, dibantu oleh dari tim Ibunda. Sebelum masuk ke materi inti, nah, Mbak Dia mencoba untuk mengajak rekan-rekan audiens semua untuk mencoba merefleksikan atau menjawab perasaan. Di sini ada pertanyaan, boleh diklik aja sebagaimana dirasakan, sebagaimana yang diketahui tentang perasaan hari ini dan pikiran tentang pertanyaan hari ini. Karena ini sebagai cara kita untuk masuk jembatan aja, untuk kita bisa terkoneksi. Nah, saat mendengar kata Ramadan, perasaan pertama apa yang muncul dalam dirimu, diriku? Jujur, dulu perasaan saya mendengar kata Ramadan, itu boleh dipilih ya. Perasaan saya dulu mendengar kata Ramadan adalah, hore, beli baju baru. Ih, ada THR dari my husband. Awal-awal jadi muslim. Perasaan senang, excited. Lalu 11 tahun kemudian sama nggak Mbak? Nanti ada ceritanya. Oke, selanjutnya di pertanyaan kedua. Bagaimana kau menandai atau memahami rasa tenang syukur dalam dirimu? Dulu aku pengen pulang ke Bali, aku kangen Bali. Aku kangen mama papa. Lalu berusaha menerima, aku udah nikah, aku udah muslim, aku di sini sekarang. Mau puasa, bisa nggak ya bagi? Dulu belum cukup rezeki, belum bisa bagi banyak. Makin hari makin ngerti berbagi itu apa. Lebih banyak diam diri, kangen mau papa, atau berdoa. Berdoa yang aku baru bisa waktu itu hanya Al-Fatihah, 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 terus diulang-ulang. Aku nggak tahu banyak surat. Itu yang diulang. Pertanyaan ketiga. Selanjutnya di Mentimeter, bagian Ramadan mana yang paling kamu rindukan? Bagian di mana aku juggling cari buku resep. Karena kebetulan saya nikah dengan orang Sumatera, saya orang Bali, jauh banget ya. Ayam betutu dengan rendang itu jauh banget bumbunya. Opor lontong dengan garang asem Bali itu beda banget kuahnya.
Satu pakai kencur, satunya pakai pala. Bagian mana yang paling aku rindukan? Browsing tentang resep bagaimana bisa masak makanan Sumatera buat keluarga besar suami aku yang besar banget. Hari ini jadwalku masak rendang. Habis dari napocut. Dagingku sudah datang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gak apa-apa ya, kita mulai ceria-ceria dulu gitu ya. Siapa yang biasanya memperhatikan kebutuhanmu selama Ramadan? Sayangnya diri sendiri. Sayangnya, pasangan ingat lagi. Mom, saatnya kamu beli baju baru deh. Wah, happy. Atau mertua yang suka heboh ngajakin, ayo kita kembaran gitu. Selanjutnya, nih naik turun mentimeterku ya, bingung kayaknya. Yang mana ya, boleh nggak diri aku ya, gitu ya kira-kira. Bagaimana caramu menyayangi dirimu selagi menikmati indahnya Ramadan? Sering main ke keluarga, berbagi dengan orang, lebih banyak diem untuk merenung, beribadah, atau sekedar bangun tengah malam untuk waktu lebih banyak sebelum sahur, atau kirim bingkisan. Kirim bingkisan nih, aku berharap ucapan terima kasih, aku berharap di repost, atau aku memang ingin. Oke, selanjutnya, berikan satu rasa yang paling mewakili dirimu dalam bulan Ramadan. Silahkan, boleh ditulis kalau ini ya. Ada berserah, tenang, bersyukur. Oh, baik banget Mentimeternya dikasih pilihan ya. Silahkan dipilih. Banyak ya. Oke, sudah? Sudah semua kira-kira? Oke. Oh, belum, masih respon. Muncul. Banyak ya soalnya perasaannya ya. Aku rasa semua perasaan ini kalau boleh dipilih semua, dipilih sih. Boleh nggak sih Mbak pilih semua? Atau harus satu banget nih Mbak? Makanya jadi bingung nih responnya. Semua perasaan ada memang di bulan-bulan Ramadan ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang di sini saya memposisikan diri tidak yang paling tahu, tidak yang paling benar, tidak yang paling memahami. Tapi kita akan belajar bareng, justru kita akan bercerita, kita akan berdongeng, kita akan berbagi. Sebelum berdongeng dan berbagi dari saya mau ngajak teman-teman semua yang ada di rumah sana, coba ambil posisi duduk yang nyaman, nggak harus bersila, tapi mungkin sekedar bersandar gitu ya, bersandar, duduk tegak. Pertanyaan Mentimeter tadi boleh kita coba untuk masukkan ke imajinasi kita simpan di dada kita, atau jika energinya sekarang terasa di pundak karena saya menceritakan perjalanan singkat tadi tentang saya napocut dan berjilbab, jujur rasanya masih ada di dada. Nah, itu diilhami, diterima gitu ya, duduk posisi yang nyaman. Saya akan ajarkan teman-teman sesingkat untuk mengambil nafas dari hidung. Lalu coba untuk dimasukin nafasnya kayak diterima gitu, disimpan di tubuhnya, baru di hitungan 3 detik dihembuskan kembali melalui hidung. Yang pilek, yang pusing, yang pundaknya capek, yang kurang tidur, di tubuhnya akan ada sensasi. Yang dadanya berat, mungkin tubuhnya akan ada kelegaan. Kita angetin badan kita sebelum kita mulai sesi ya. Yuk, tarik nafas dari hidung. Buang 3 detik ya, ditahan lalu dibuang lewat hidung lagi. Nah, kalau ngerasain kelegaan, kayak kalau aku nih tiba-tiba kayak dadanya nyes gitu, gets good. Jadi kita isi secara sadar tubuh kita dengan oksigen. Tarik nafas lagi, ditahan 3 detik, tarik nafas.
Kalau hidungnya terasa anget, ada cairan atau lendir pagi yang keluar nggak apa-apa. Tinggal ambil tisu, hembuskan kembali lewat hidung. Sekali lagi, tarik nafas. Buang 3 detik, tahan 3 detik lalu buang. Oke. Cukup ada rasa nyaman dan lega? Nah, sekarang Mentimeter tadi, pertanyaan tadi dipegang dulu, disimpan dulu. Kita akan masuk ke dongeng saya. Kita akan mulai cerita hari ini. Perempuan, Ramadan, perempuan, emosi dan rasa. Gitu ya. Rumah dan pulang. Kita bicara tentang bagaimana sebuah ruang rasa dalam diri kita bisa memeluk rasa, menyambut Ramadan itu sendiri. Kita akan sambut Ramadan dengan sebuah rasa yang tidak semua harus sama. Justru perbedaan itu yang unik. Dan izinkan diri kita, tubuh kita untuk menerima. Ramadan ini bukan hanya sebuah perjalanan ibadah. Tapi bagi banyak perempuan, Ramadan itu bisa menjadi sebuah perjalanan untuk pulang. Pulang dari sebuah peran yang biasa kita jalankan di sini. Dari tuntutan, dari segala yang kita jalani, yang kita lakukan untuk kembali ke diri sendiri. Jadi Ramadan tidak hanya tentang pulang ke rumah bertemu keluarga, tapi kita bisa pulang ke diri sendiri. Materi ini bukan tentang perempuan harus kuat ya, bukan tentang perempuan juga harus tabah, berani, bertahan, tapi perempuan juga punya hak untuk punya ruang rasa. Begitu saya menggambarkannya, ruang rasa. Nah, mungkin slide saya yang saya buat bersama tim di sini tidak banyak, justru tujuannya agar kita semua bisa secara fokus mendengar dan mengikuti dongeng saya hari ini. Realitas Ramadan bagi seorang perempuan, mungkin slide bisa diikuti ya dengan Mbak Dia. Realitas bagi perempuan tentang Ramadan itu apa sih? Ramadan bagi perempuan itu seringkali bukan tentang waktu istirahat, ya enggak? Bukan tentang waktu istirahat, tapi tentang puncak aktivitas emosional. Mungkin ada di slide kedua kali ini. Perempuan butuh waktu istirahat. Perempuan juga butuh waktu untuk jeda. Tapi nyatanya di Ramadan kali ini membuat perempuan ada di puncak aktivitas emosionalnya. Siapa itu perempuan? Ya dia, ya kita. Dialah yang menyiapkan sahur tadi, mengatur menu, memastikan semua orang makan dengan enak, perut nyaman, memastikan semua makan dengan tepat waktu, mengatur anak-anak, merayu dan membujuk. Dia yang menjaga suasana rumah, menyesuaikan waktu ibadahnya sendiri, gitu ya, agar semua berjalan tetap sesuai dengan waktu yang seharusnya. Agar semua selaras dengan rutinitas harian yang tetap berjalan seperti biasa. Dia yang menahan emosi agar rumah tetapnya nyaman. Begitulah perempuan di bulan Ramadan. Semua orang bilang Ramadan itu menyenangkan, tapi bagi banyak perempuan terkadang ini menjadi sebuah tuntutan baru gitu ya. Tubuh kita puasa, tapi sadar atau tidak, emosi kita itu bekerja 2 kali lipat. Tubuh kita berpuasa, emosi kita bekerja 2 kali lipat. Apa itu emosi? Di slide selanjutnya, apa itu emosi? Emosi ini bukan tentang sesuatu yang lemah ya. Emosi itu bukan sebuah kelemahan. Emosi itu adalah bahasa. Bahasa tentang kebutuhan. Kebutuhan batiniah, kebutuhan jiwa. Ada rasa marah. Marah itu kan kalau ada batas ya, batas kita dilewati. eh, Sesuatu yang kita batasi di dalam diri kita tentang mana yang kita bisa toleransi dan mana yang tidak. Kalau itu dilewati kita jadi marah. Sedih. Sedih itu tentang perasaan hilang, kehilangan, kecewa, atau bahkan sederhananya lelah. Kesal. Kesal itu tentang ada peran yang terlalu berat untuk dijalani. Sehingga kita merasa kadang kesal, terhimpit gitu ya, karena peran itu terlalu berat untuk dijalani. Dan ada emosi yang lain, apa? Syukur, haru, damai atau tenang.
Ada emosi lain yaitu harapan. Ada emosi harapan di situ. Emosi lain, ada pikiran kita juga yang membalut untuk menghasilkan rasa. Rasa apa? Rasa ingatan, memori, momen-momen yang kita lewati sama di awal tadi. Ketika saya mengingat masa lalu saya, itu saya sedang mengingat rasanya yang kita sebut sebagai nostalgia. Saya mengingat, saya mengenang momen itu. Saya bernostalgia dengan rasa yang lalu, 2 tahun lalu bahkan masih saya ingat. Itulah emosi. Jadi emosi itu banyak. Jadi kalau kita mengenal emosi dalam psikologi sebenarnya ada ratusan. Nggak cuma sedih, marah, senang. Ratusan emosi itu. Dan emosi setiap orang berbeda. Ada orang menyebutnya syukur. Ada yang orang menyebutnya sebagai bentuk jeda, diam. Maka ketika di saat Ramadan, seringkali atau banyak dari kita itu kadang sedih, menangis gitu ya. Itu bukan nangis itu tidak didefinisikan sebagai rasa yang hanya buruk. Tapi kadang nangis ini jiwa kita ini sedang mencari ruang. Jiwa kita itu butuh damai. Jiwa kita itu butuh sesuatu yang membuat dia justru merasa rilis. Jiwa ini ingin dengar, ingin dikenali. Jiwa ini mencari rasa aman dan nyamannya sendiri. Maka ketika perempuan menangis, tidak selalu dia lemah. Dia justru sedang menyirami hatinya untuk kemudian menjadi pulih. Karena punya rasa aman, punya rasa nyaman terhadap perasaan itu. Dia izinkan dirinya merasakan itu. Itu emosi. Jadi emosi itu luas. Emosi itu bentuk kita syukur sebagai manusia karena hati kita tidak lagi mati. Syukur itu bukan sekedar ucapan ya, tapi sebuah kesadaran diri. Contoh nih, kalau lagi bulan Ramadan, melihat anak makan lahap, menu yang tersaji, suami pulang tepat waktu ke rumah untuk berbuka, tubuh yang diberi kekuatan untuk bangun sahur, menyiapkan menu sederhana. Syukur tentang rumah yang sederhana tapi hangat. Syukur bukan mengenai materi, tapi kesadaran diri bahwa saya, bahwa kita perempuan, bahwa aku masih diberi kesempatan menjadi bagian dari keluarga ini lagi. Bagi perempuan, syukur itu sering bercampur dengan lelah. Dan inilah kedalaman dari rasa syukur. Justru ketika rasa lelah itu bisa kita refleksikan, bisa kita terima dan pahami, maka dia akan menjadi rasa lelah yang disyukuri pada akhirnya. Kita bersyukur bukan karena semua itu ringan, mudah, tapi kita bersyukur karena kita masih mampu untuk menjalani. Kita masih mampu untuk hari ini, tahun ini, dan tahun berikutnya untuk menjalani. Itu syukur. Di slide berikutnya, mengapa ya Ramadan ini sering membuat perempuan lebih sensitif? Kenapa kira-kira? Karena ada hal yang sangat nyata, yaitu ritme biologis berubah, ya kan? Ritme biologis kita berubah, tidur kita berkurang. Kalau tidur berkurang, nggak usah perempuan. Anak kecil yang masih fresh aja kalau tidurnya kurang tantrum ya. Bapak-bapak yang mungkin bekerja, yang kesannya, tanda kutip kesannya, kayaknya perempuan lebih sibuk. Kayak bapak nggak boleh ngantuk gitu. Kesannya tetap ngantuk. Dan kalau kurang tidur, gampang baper ya. Anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, laki-laki, perempuan, semua sama. Tubuh kita itu tanpa perlu kita tanya, dia ngobrol sendiri. Itulah hebatnya. Maka ritme biologis yang berubah, tidur yang kurang, otomatis energi kita turun. Nah, energi menurun, tapi apakah tuntutan sosial turun? Tidak. Tentu naik dan meningkat pesat di bulan-bulan ini. Karena apa? Belum tiba waktu Ramadan, tapi pikiran sudah nyampe di Ramadan. Belum tiba waktu berbuka, pikiran sudah nyampe duluan di saat berbuka. Besok nih sahur, hari Minggu, dini hari ini udah mikir kan? Besok sahur apa ya? Begitu terus ritmenya. Jadi tubuh kita 2 kali meningkat. Maka kalau hari ini ada bapak-bapak yang mendampingi ibunya di sesi ini, aku bersyukur. Karena ritme biologis itu memang begitu adanya. Lalu andaikan datanglah tamu bulanan 2 kali. Aku harusnya tidak puasa, tapi aku tetap puasa dan harus mengelola egoku, mengelola tubuhku, mengelola energi yang aku kadang gak kenal. Disinilah perempuan butuh jeda, disinilah perempuan butuh pemahaman akan dirinya, disinilah perempuan butuh berkasih sayang sama dirinya sendiri. Jadi ini bukan baper,
Ini keadaan real, keadaan fakta. Banyak perempuan bukan terlalu sensitif ya, namun kita ini terlalu kuat, terlalu lama untuk kuat. Perempuan butuh pulang, mereka butuh tenang, kita butuh damai. Pulangnya kemana? Hari ini di slide ini kita batasi dulu pulang ke diri sendiri. Kita batasi dulu pulang ke diri sendiri. Ya, tenang. Perempuan butuh tenang, perempuan butuh pulang. Selain tadi dia bersyukur atas apa dia masih menjalani hari ini untuk tahun berikutnya, dia bersyukur bahwa tahun ini masih ada. Ternyata dia butuh tenang. Nah, Ramadan itu menjadi ruang hening, ya, menjadi ruang hening kita. Perempuan ini banyak perannya, kadang bising, sumpek, penuh rasanya dengan tuntutan dan ekspektasi. Ramadan itu memberi struktur yang jelas kan ya. Ada waktu sahur, buka, tarawih, lalu doa malam, sampai witir, tahajud dan sebagainya, tilawat. Semua ini kan ritme yang sudah tercipta. Dan sesungguhnya kalau kita mau melihat dengan mata, hati, dan telinga, di balik juggling dengan waktu-waktu yang on time, bahwa ritme ini memberikan rasa aman gak sih secara psikologis? Mungkin seminggu awal aja kita juggling, tapi ternyata ritme ini memberi rasa aman loh. Kenapa aman? Semua terstruktur, semua ada eh, koridor, semua ada batasan yang membuat kita jadi lebih teratur juga. Secara psikologis, rutinitas ini membuat kita teratur, tenang, dan nyaman. Tubuh dan jiwa udah tahu polanya. Walaupun pola itu baru di minggu awal, tapi sebenarnya ketika kita jalanin menjadi pola yang terbiasa kan? Menjadi pola yang andaikan maaf, kalau ada ibu-ibu atau perempuan di sini yang sampai di tahapan yang mungkin saya rasakan ya tahapannya gini. Andaikan Ramadan itu terjadi terus, kita kayak disiplin banget deh hidupnya. Andaikan Ramadan itu sepanjang tahun, kayak semua diatur dan terkesan dipaksa, tapi teratur. Karena ada apa? Ada taat, ada iman, ada taat pada yang di atas. Ada harus, tapi dilakukan dengan tulus kan? Ada harus yang dilakukan dengan ikhlas. Jadi semua teratur, tubuh kita mengikuti gitu ya. Pola makan, pola kegiatan, ibadah, semua. Dan ritme inilah ketika tubuh sudah terbiasa, maka muncul makna baru. Makna baru, harapan baru. Jadi tenang itu bukan tanpa masalah ya. Ya, sister-sister kita di Napocut, tenang itu bukan tanpa masalah. Tenang itu ketika kita bisa bilang, hari ini mungkin aku lelah. Tapi Allah melihatku, Allah tahu yang aku lakukan. Kita perempuan menemukan ketenangan batin, ya, tidak lagi reaktif, menjadi lebih reflektif. Jadi tenang bagi perempuan adalah ketika dia tidak lagi reaktif, tapi dia lebih reflektif. Itulah kita perempuan. Nah, slide selanjutnya tentang apa itu pulang. Pulang. Pulang itu ya ke rumah. Seperti yang saya bilang tadi, kita batasi dulu pulang ini adalah pulang untuk diri sendiri. Pulang itu bukan hanya perkara tempat, bukan hanya lokasi. Pulang itu adalah sebuah kondisi. Kita sepakati bahwa pulang itu adalah kondisi. Iya, kondisi, sebuah rasa. Pulang adalah keadaan kita di mana seseorang tidak harus menjadi siapa-siapa untuk bisa diterima, tidak harus membawa apapun untuk diterima. Pulang itu pulang. Dia bisa menjadi dirinya apa adanya, tempat di mana tidak perlu terlihat sabar, tidak perlu terlihat rapi, tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu mengatur semua orang, tidak perlu terlihat cantik. Dia apa adanya, dia nyaman dengan diri dia, itulah cantik. Mengapa momen pulang ini penting bagi perempuan? Karena sepanjang hari sudah banyak banget peran yang dia jalanin. Istri, ibu, anak, menantu, pengatur emosi di dalam keluarga. Perempuan tuh tugasnya. Karena perempuan ketika dia menjadi rumah bagi banyak orang, itu artinya dia harus menjaga semua tetap stabil. Karena dia tempat pulang, dia sumber emosi. Apapun masalahnya, gitu ya. Bagi rumah bagi semua orang ini, yaitu perempuan ini, nggak punya rumahnya sendiri. Dia rumah bagi orang lain, dia pengatur emosi bagi orang lain, tapi seringkali
Aku nggak punya rumah untuk diriku sendiri. Nggak ada yang mau ngatur emosi aku, harus aku yang mengaturnya. Lalu, itulah sebabnya saat Ramadan, seringkali menghadirkan rasa ingin diam, ingin sendiri. Mungkin bisa ditampilkan slide selanjutnya. Setelah berbuka atau setelah tarawih, ada momen di mana kita ingin sendiri berdiam sejenak, merenungkan. Inilah yang disebut dengan jeda. Untuk dapat apa? Dapat tenang. Untuk dapat tenang dan untuk apa? Untuk mengukir sebuah harapan esok hari. Rasa ini seperti rasa haru ya, rasa terharu. Kenapa kok haru? Karena di mana kadang ya cara kita melihat saja, tatapan gitu ya, hal-hal yang kita dengar, tawa, walaupun kita sunyi tapi kita mendengar tawa. Diam-diam kita di meja makan melihat bercengkrama kehadiran orang-orang keluarga ini. Diam, tapi ada sebuah rasa, itulah haru. Nggak banyak kata, nggak banyak berucap, tapi haru. Begitulah haru. Ketika tenang kita dapat, haru itu muncul. Haru ini kita miliki untuk kita bisa merefleksikan rasa syukur pada akhirnya. Gitu kira-kira. Nah, terharu ini adalah sebuah sentuhan emosi yang halus, tanpa sadar, ada namun dirasakan mendalam. Kita tuh nggak tahu kapan munculnya. Tapi kalau kita mau coba untuk diem sebentar, ngerasain, halus gitu ya. Kayak tadi cerita sedikit, tiba-tiba muncul rasa haru itu karena, ya ampun aku hari ini ada bareng Napocut, brand yang dulu kayak aku cari-cari tanya-tanya dan banyak ibu-ibu di sekolah aku bilang Napocut, Napocut, Napocut. Aku asing, aku browsing di sosmed. Oh ini, haru muncul, memori dalam gitu ya. Halus dalam. Nah, perempuan cenderung memiliki sensitivitas yang tinggi dan ini valid. Jadi di bulan Ramadan ini, perempuan itu menjadi lebih lembut hatinya sebenarnya. Dia bukan tantrum, dia bukan pemarah. Hatinya melembut. Terkadang mendengar anak berdoa, ingat orang tua, melihat keluarga berkumpul saat berbuka di meja makan yang tadi saya bilang. Ada rasa berjalan bersama menuju masjid atau rasa haru untuk bentuk cinta itu sendiri. Atau rasa haru ketika ngebayangin nanti kalau Lebaran kayaknya kalau sekeluarga pakai warna ini manis deh, lucu deh. Dan ini adalah tanda hati kita itu hidup, tidak mati, hidup. Disinilah damai tumbuh. Ketika perempuan mengizinkan dirinya merasakan, bukan menahan rasa. Mengizinkan rasa, bukan menahan rasa. Izinkan rasa haru itu ada. Haru tidak selalu buruk. Haru itu bukan sedih. Haru itu bukan sengaja melo. Tapi tanpa sadar loh dia muncul. Justru itu cara kita untuk megang kuat diri kita. Pulang itu adalah simbol dari nostalgia. Kenapa? Karena menghidupkan makna membangun sebuah kenangan baru. Tadi yang saya bilang, membayangkan nanti pulang ketemu keluarga, dress code-nya kayak gini, menunya kayak gini. Hari ini mungkin terjadi, tapi tahun depan tinggal kenangan. Kenangan hangat, kenangan indah, yang momen seumur hidup akan kita ingat. Terharu itu indah ya, sehingga aku bilang bahwa haru itu cara yang indah. Nah, mengapa emosi ini harus diterima? Mengapa emosi itu penting? Di slide selanjutnya, banyak dari kita belajar bahwa menjadi perempuan itu harus baik, sabar, tidak marah, nggak boleh ngeluh. Padahal sebenarnya emosi ini harus kita terima ya. Diterima dulu marahnya, diterima dulu sedihnya, diterima dulu keluhannya. Baru kemudian kita bisa berdiam diri untuk merenungkan bahwa di balik marah, di balik sedih, di balik keluhan itu ada rasa syukur tadi. Aku masih ada di sini. Lalu muncul rasa haru bahwa aku tuh hebat, aku tuh kuat, aku tuh bisa. Ternyata udah sejauh ini aku jalannya, gitu ya. Karena emosi yang tidak diterima itu tidak akan hilang begitu saja, tidak akan berubah bentuk. Emosi, seringkali emosi yang diabaikan justru bikin kita itu mudah tersinggung, mudah lelah. Lelahnya bahkan sangat lelah, sehingga kita kadang tanpa sadar cuma pengen teriak. Kita merasa tidak dihargai, kita menangis tanpa sebab, kita merasa burn out di dalam rumah tangga kita atau di kehidupan kita. Nah, menahan emosi ini bukan bentuk sabar, ya. Menahan emosi ini seringkali justru kita menunda, kita masukin ke dalam, kita simpen, dan dia boom, meledak. Itu kenapa izinkan emosi ini kita terima.
Ramadan ini justru waktu sebaik-baiknya waktu untuk menerima emosi itu. Karena di puasa itu kita menahan diri kan ya. Kita diajarkan untuk melatih sabar, bukan untuk menyangkal. Sabar tuh apa sih? Bagi aku sabar itu puasa itu diem. Udah diem aja. Tenang aja, terima, jalani, rasakan tubuh yang kerucuk. Pas konseling itu kadang-kadang kerucuk. Terima, bukan malu. Aduh, gue lapar lagi. Bukan. Iya, valid. Karena tubuh itu kan valid ya, diterima, dirasain, diterima. Lalu ketika kadang agak anak tantrum di mobil jam-jam 4, jam-jam 5, aku kesel, diam. Terima. Diam ini bukan mendem. Ya wajar lah udah mau jam 5. Ya anak marah mungkin mereka capek, mereka baru belajar puasa. Wajar lah. Ya udah mau apa nak, dirayu, ditunda, dialihkan. Terima perasaannya. Pulang untuk jeda emosi. Yuk kita pulang untuk jeda emosi. Perempuan tidak harus pergi jauh gitu ya. Perempuan tidak harus pergi jauh untuk pulang. Pulang bisa berupa ritual kecil pribadi. Duduk 10 menit saat sahur. Nggak langsung nyuci piring, nggak langsung gedebak-gedebuk gitu ya. Jalan sebentar saat tarawih bergandengan tangan dengan tangan kecil si kecil. Jalan aja tenang diem. Mengganti pakaian yang tadinya dasteran. Mungkin besoknya pakai gamis deh pas tarawihnya. Atau yang tadinya pakai langsung dari rumah pakai mukena gitu ya. Ah, sekali-sekali aku pakai pakaian dari tahun lalu lah untuk tarawih kali ini, mukenanya dibawa. Itu berjeda. Itu mengasih sayangi diri, gitu ya. Mengapa hal ini penting? Karena perempuan seringkali baru berhenti ketika semua sudah selesai. Padahal emosi itu butuh berhenti sebelum selesai. Jadi jangan selesai dulu. Mending jeda baru cuci piring. Jangan cuci piring dulu baru kasih emosi kita. Karena ujungnya piring selesai, anak nangis, kita terus demikian. Poinnya ini bukan tentang cuci piring sebenarnya, tapi tentang kita kasih waktu kita ketika kita butuh. Bentar, nanti aku lanjutin. Ya udah nanti nanti yang ini aku butuh ini. Ini dulu. Emosiku dulu. Emosi bukan teriak dulu, tapi menerima aku capek, duduk bentar. 5 menit duduk di bangku dapur, itu jauh lebih berharga daripada kita segera menyelesaikan pekerjaan yang lain dengan emosi yang buruk. Nah, jeda bukan kemewahan yang sulit didapat. Jeda adalah kebutuhan untuk regulasi emosi secara sederhana, sadar, jeda itu mudah, jeda itu kesadaran penuh. Peran perempuan dalam keluarga saat Ramadan itu apa sih? Di slide selanjutnya saya mau bilang gini. Perempuan itu bukan penanggung jawab kebahagiaan keluarga, tapi dialah penjaga suasana emosional di dalam rumah. Dan suasana emosional yang cantik ini gitu ya, yang cantik ini dipengaruhi oleh apa? Kondisi emosinya sendiri. Jadi perempuan, dia adalah dia. Dia adalah kita. Dia adalah perempuan itu sendiri. Jadi ketika emosinya damai, disitulah dia bisa menjaga emosi rumah. Jika dia lelah, dia tegang, dia runtuh. Tapi jika dia tenang, rumah hangat. Jika dia damai, rumah hangat. Jika dia berjeda, rumah hangat dan sunyi. Rumah rasanya syukur dan tenang. Jadi, merawat diri, merawat emosional bagi seorang perempuan ini bukan egois. Ini sebuah kontribusi nyata, sebuah kontribusi yang dibutuhkan. Nah, dengan bisa merawat diri, menjaga diri untuk tetap stabil, disitulah seorang wanita bisa mulai perlahan menciptakan sebuah kenangan. Kenangan yang apa? Dulunya aku anak, sekarang aku ibu. Dulunya aku disiapkan, sekarang aku menyiapkan. Nostalgia. Nostalgia. Nostalgia dalam Ramadan membawa kita pada memori lama. Dulu kita dilayani, sekarang kita melayani. Aroma masakan kecil ibu yang kita cium, kini ada di tanganku untuk aku olah untuk anakku. Nostalgia bukan sekedar rindu, tapi ingatan atau pengingat akan identitas. Siapa aku, dari mana asalku, bagaimana aku dididik dan dirawat. Perempuan dulu adalah anak, sekarang dia yang ibu. Maka dari nostalgia ini muncul refleksi diri kan? Entah itu dari foto, entah itu dari video, entah itu dari cerita, muncul refleksi diri. Sekarang saatnya aku menciptakan kenangan itu untuk anakku, sehingga muncul pola baru, yaitu harapan baru. Harapan ini apa?
Harapan adalah momen untuk perbaikan. Saya bilangnya gitu. Harapan seorang perempuan di bulan Ramadan itu apa? Ya perbaikan. Dan harapan perempuan di bulan Ramadan seringkali sunyi nggak? Kalau banyak orang berdoa diucapkan, seringkali wanita, perempuan, harapannya itu sunyi. Dia berharap, ya Tuhan, ya Allah, semoga keluargaku utuh, semoga suamiku dilembutkan hatinya, semoga anak-anakku sehat dan selamat di dunia, semoga mereka tumbuh baik, semoga hati ini jadi lebih kuat dan damai. Seringkali itu sunyi. Apa dia sunyi? Kita berdoa selalu untuk orang lain. Kita berharap selalu untuk orang lain. Harapan menjadi bentuk iman pada akhirnya tentang masa depan. Semua untuk orang lain. Boleh kok sesekali kita juga menaruh harapan dan doa untuk diri sendiri. Sadar atau tidak, kita sering lakuin itu ya. Kita berdoa berharap untuk orang lain. Hari ini boleh loh. Kita juga berharap untuk diri sendiri. Ini yang aku bilang menarik. Menariknya perempuan itu seringkali berharap atau menaruhkan harapan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Namun, menemukan damai juga berarti kita boleh berharap untuk diri sendiri. Doakan diri sendiri, mintalah diri sendiri. Termasuk apa? Termasuk meminta sebuah identitas baru untuk kita bernostalgia, sebuah sederhananya apa sih? Secara kita menyayangi diri, menu saat Lebaran, dekor rumah yang kita tentukan, taplak meja, motif yang kita pilih, termasuk pakaian yang akan kita pakai. Apa pakaian bagi perempuan? Saya bilang pakaian sebagai identitas kita untuk pulang. Ini bukan tentang tren ya, tapi tentang apa yang kita pakai mempengaruhi cara kita untuk bergerak, berbicara, cara kita untuk mengatur emosi. Di bulan Ramadan nih banyak nih kita yang memakai pakaian untuk melayani peran, tapi sesekali boleh kok kita pakai pakaian itu untuk kembali ke diri sendiri. Pakaian yang gimana ya? Yang tidak menuntut, yang tidak menghakimi bentuk tubuh, pakaian yang tidak membuat kita harus terlihat sempurna, pakaian yang justru terkadang membuat kita merasa nyaman, damai, pakaian yang membuat kita merasa simbol dari identitas diri kita, siapa kita, bagaimana keluarga yang akan aku bentuk, bagaimana memori ini akan aku ingat tahun berikutnya. Pakaian menjadi simbol aku tetap ibu, aku tetap istri, aku tetap anak dari mama papaku, aku tetap menantu, aku tetap makhluk sosial, jadi kita butuh. Kita mau mengizinkan diri kita bahwa pakaian sebagai identitas. Aku tetap diriku hari ini dan esok. Long last, panjang, yang bisa kita ingat. Pakaian ini bisa menjadi bagian dari cara kita itu menghidupkan tradisi juga loh. Dengan versi yang baru. Disinilah kita disebut bernostalgia. Pakaian menghidupkan tradisi. Karena tradisi Ramadan selalu ada ya. Ada kenangan saat kita menunggu THR, lalu beli pakaian baru. Ada rasa di mana mengingat dulu aku dijahitin baju sama mama waktu kecil. Sekarang aku bisa beli sendiri, memilih untuk keluargaku. Nah, pilihan warna, tema, dipakainya kapan, jumlahnya berapa. Itu nostalgia nggak? Tahun lalu masih ingat nggak pakai apa dan di hari ini pakai apa? Cara menyayangi diri dan keluarga, menyisihkan, menciptakan, dan tanpa sadar itu hiburan nggak selama Ramadan. Memikirkannya saja hiburan, memikirkannya saja membuat kita cinta. Di bulan Ramadan, perempuan tidak hanya mengenakan pakaian, mereka mengenakan makna. Makna. Jadi it's about bukan tentang materinya, tapi makna. Makna apa? Refleksi rasa, syukur. Aku layak merayakan diriku. Aku bersyukur atas tubuh yang sehat, badan yang makin ramping, makin fit karena puasa. Syukur atas perjalanan yang tidak selalu mudah tapi lewati. Membeli pakaian gitu ya di bulan Ramadan seringkali bukan tentang barang baru menurut saya, lebih kepada hmm, rasa kecil yang hangat kan? Rasa kecil yang ya hangat, aku untuk aku gitu. Aku pantas merasa cantik. Aku pantas merasa serasi dengan diriku. Aku pantas merasa natural dengan diriku sendiri. Ini tentang pribadiku, ini tentang emosi yang aku bawa selama ini. Syukur, damai. Ini bukan tentang mewah, namun sebuah perayaan atas
ketahanan diri, sekaligus ada sebuah tradisi yang akan aku bangun dan akan tumbuh terus bersama aku. Sehingga nanti anakku, cucuku akan sama dengan pola ini. Mereka akan mengingat terus, ini tradisi. Tentang tenang, ya, pakaian membawa tenang. Di mana aku nyaman dengan tubuhku tadi. Selama Ramadan ini kan kalau boleh em, nanti apa Mbak ada koreksi, misalkan Ramadan dengan pakaian ini kan identik dengan sesuatu yang longgar ya. Longgar, nyaman, terlihat rapi, terlihat baik, bahannya lembut, bahan yang jatuh dan bikin kita tenang gitu ya. Ini tuh bukan kebetulan. Menurut saya ya, selama saya belajar sebagai muslim ini tuh nggak kebetulan, tapi kebutuhan. Memang dibutuhkan. Agar apa? Agar kita bisa berinteraksi dengan nyaman, dengan keluarga, berinteraksi dengan kaidah yang seharusnya, berinteraksi dengan lembut juga. Karena kelembutan akan membawa hati yang lembut. Nyaman akan membawa kita nyaman, ketemu keluarga, berpindah dari rumah satu ke rumah yang lain, bersilaturahmi, tertawa bareng, berfoto. Busana yang nyaman memberi rasa aman. Rasa aman membantu kita perempuan hadir sepenuhnya secara emosional. Tenang bukan pasif gitu ya. Tenang adalah kepercayaan diri yang tidak berisik. Pakaian yang kita pakai akan menjadi kenangan baru. Di mana? Di foto keluarga. Saat anak meluk bahan yang ringan dan lembut. Terus tahun depan kita ingat bahwa tahun ini ada kenangan tersendiri. Kita bernostalgia berarti. Setelah bernostalgia, ngeliat fotonya lagi, kita punya harapan baru. Nanti kita begini lagi ya. Kedepannya kita lakukan ini lagi ya. Dan ini akan menjadi ingatan momen yang abadi. Manis untuk kita ingat. Abadi, manis untuk kita ingat. Mungkin ada memori yang kita ingat seperti tahun ini dengan pakaian ini, aku sedang berjuang loh. Oh, di foto ini aku pakai baju ini inget banget loh perjuangannya untuk dapetin. Eh, iya ya tahun ini walaupun capek tapi aku nggak sendiri. Aku selalu bisa tersenyum. Itu nostalgia, itu memori. Pakaian kita ini simbol dari harapan baru, identitas baru dengan identik dengan awal yang baru. Kita belajar memiliki harapan baru, kita berani menjadi diri yang lebih lembut. Harapan baru, aku ingin menjadi diri yang lebih sabar, aku ingin lebih hadir untuk keluargaku, aku ingin berdamai dengan diriku. Karena satu kata mungkin gini, apa yang kita kenakan adalah doa yang kita bawa. Jadi pakaian yang menyenangkan, makanan yang enak, keluarga yang akrab, semua yang kita lihat dengan diam, dengan rasa syukur dan haru akan menjadi doa untuk tahun berikutnya. Karena batin kita terus akan berjalan untuk tahun berikutnya. Gitu. Nah, terakhir dari saya, dongeng saya tutup dengan seperti ini. Pakaian bukan tentang sekedar kita ingin terlihat baik, tapi sesuatu yang membawa kita pada perasaan nyaman, syukur, diterima dengan semua peran yang akan kita jalani. Ramadan mengajarkan kita menahan lapar, tapi juga mengajarkan kita untuk mengenal hati kita. Bagi banyak perempuan, ibadah terbesar bukan hanya masak, sahur, atau buka, tapi belajar untuk berhenti sejenak, menerima emosinya, lalu kembali dengan hati yang lebih utuh. Itu spesial yang kita miliki. Karena perempuan yang sempat pulang ke dirinya akan lebih mudah menjadi rumah bagi orang lain, terutama keluarganya. Perempuan yang sempat pulang ke dirinya secara sadar akan menjadi lebih mudah menjadi rumah bagi keluarganya. Terima kasih semuanya. Itu terakhir dari saya untuk pemaparan hari ini. Jika